masyarakat sipil ini tidak berfungsi dengan maksimal ya, tidak berfungsi justru padahal sebenarnya untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang beradab itu justru tidak akan mungkin tanpa ada peranan kontrol sosial ya, yang oke. Atau begini, saya ingin bilang, bagaimana kita membaca konfigurasi sosial politik di Sulsel kontemporer. Misalnya Ya, melihat bagaimana pileg berlangsung, pilpres berlangsung, kita membacanya seperti apa? Kalau saya ya, kesimpulannya oke. adalah kita melewati proses pemilu yang banal, yang sangat manipolitik, dan kita Hmm, seakan kehilangan perwakilan yang betul-betul kompeten, punya hmm, pengetahuan, punya kemampuan komunikasi yang baik, kemudian pendekatan sosial yang baik. Karena yang ada ini kan orang-orang yang 2 miliar, hmm. 3 miliar, sampai 20 miliar untuk lolos ke DPR RI. Oh ya, betul. Ya, oke. Ini kalau kita lihat apa dinamika politik ya yang terjadi di Mhm. dalam proses pemilu legislatif yang lalu dan Ya, juga Pilpres yang juga sudah kita lewati. Tapi ya kita akan berhadapan lagi dengan tantangan berikutnya. Sebenarnya yang justru tidak kalah tajam dan mungkin saja juga dinamikanya agak mencemaskan itu adalah Mhm. Mhm. pemilu kada ya serentak ya. Jadi ada 3 event yang kita hadapi di dalam proses politik ini, yang pertama pileg, kedua pilpres, dan ketiga pilkada ya. Itu sebenarnya tidak bisa kita pisahkan sebenarnya karena Misalkan. Mhm. ada Mhm. korelasi antara elit ya yang terjadi, baik elit lokal maupun elit pusat, termasuk partai politik sendiri yang justru menjadi pilar penting ya di dalam proses pemilu itu, di mana ya antara dinamika yang terjadi di tingkat lokal itu tidak bisa dipisahkan juga dengan yang terjadi di tingkat nasional. Nah, kultur yang terbangun juga sebetulnya itu mencerminkan hampir sama atau serupa ya dengan gambaran yang kita akan saya kira hadapi juga di dalam proses pemilu kada ya, yang Ada, terjadi ya. seperti yang kita sama-sama ikuti ketika terjadi pileg maupun pilpres ya. Nah, ini sebenarnya problem demokrasi yang kita Mhm. alami ini ada eh, distorsi ya, atau ada eh, gap antara dinamika yang terjadi di tingkat sistemik atau di tingkat kelembagaan ya, atau di tingkat prosedural katakanlah seperti itu, dengan Mhm. uh, kultur atau budaya yang berkembang ya, apa dengan berhadapan dengan dinamika di tingkat instrumental tadi. Nah, itu yang Mhm. terjadi. Kalau secara prosedural sebenarnya proses itu kan sudah berjalan dan itu kita sudah lalui bersama. Pilpres, pileg juga sudah kita lalui dan sudah terpilih ya, baik hasil pilihan rakyat melalui pilpres maupun pemilu legislatif sendiri. Tetapi kan Mhm. ada banyak sekali sorotan yang saya kira juga perlu menjadi pertimbangan kita ya, karena ada kaitannya dengan upaya kita membangun demokrasi yang berkualitas. Nah, Ya, karena itu ya, maka exactly. ya kultur politik ini yang sebenarnya menjadi masalah besar bagi kita ya, di mana secara moral banyak sekali sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi yang Hmm. Hmm. dilakukan, Hmm. tidak hanya terkait dengan regulasi yang mungkin tidak dipatuhi ya dengan konsisten, ataupun juga yang terkait dengan moralitas ya yang muncul Ya, dari para ya, ya, elit ya, politik yang ya. sedang bertarung itu sendiri, Hmm. sehingga Hmm. 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 akhirnya banyak money politics yang salah satunya itu kan sebenarnya yang menjadi sorotan kita, yang Ya, ya, justru menjadi penyakit yang sampai sekarang malah makin ya, parah ya, ya ya, di ya, dalam ya, sistem ya. demokrasi kita, makin permisif Hmm. justru yang terjadi antara elit dengan kalangan voters ya sendiri.
Nah itu Putus, saya kira putus. problem Ya, yang ya, sangat berat ya, dan kita menghadapi tantangan yang justru sebenarnya masih sangat sulit ya untuk bisa dianggap bahwa kita sudah mencapai sebuah proses demokrasi yang secara esensial benar-benar Mhm. beradab ya. Itu saya kira. Iya, Masyarakat sipil ini tidak berfungsi dengan maksimal ya, tidak berfungsi justru padahal sebenarnya untuk membangun sebuah sistem demokrasi yang beradab itu justru tidak akan mungkin tanpa ada peranan kontrol sosial ya, yang iya. Ya, ini partai ya, politik Kak Adi, ini saya juga ya, membaca ada juga partai politik yang kemudian ya saya menyebutnya berani karena memang tidak banyak yang mau bicara tentang ide, tidak bicara tentang proses-proses rekrutmen yang betul-betul orang kompeten begitu ya yang masuk. Nah, ini partai politik dong yang harusnya yang menjadi trigger ya untuk kemudian ada gagasan, ada konsepsi, agenda perubahan. Something ya. is not right working dengan partai politik Ya, menurut kita. sebenarnya partai politik ini kan sebenarnya pilar utama ya di Iya, dalam sistem iya, politik iya. demokrasi. Karena sekarang ini kalau kita bicara tentang kekuatan politik di dalam sebuah sistem politik, dulu itu kita sangat dipengaruhi oleh peranan militer ya. Di era Orde Baru dulu. Hmm. Kita coba Mhm, buat mhm. komparasi seperti ini untuk lebih membuat posisi partai politik kita lihat itu sangat strategis sekali, karena dulu di era Orde Mhm. Baru kekuatan politik yang utama itu yang pernah didominasi bahkan dihegemoni ya oleh Iya, militer, iya, itu sebenarnya iya. pasca Orde Baru itulah yang diambil alih ya, di take over ya peranannya oleh partai politik ya. Karena Mhm, itu mhm. kalau dulu negeri ini sangat ditentukan lampu merah atau lampu hijau itu banyak sekali Iya, iya, oleh iya, iya, militer. Sekarang ini iya, lampu merah iya. lampu hijau itu yang banyak menentukan adalah Diterabas, parpol. diterabas, diterobos. Iya, Iya, orang mau iya, berbicara tentang perubahan kepemimpinan di birokrasi, mulai dari iya, kabupaten, kota, provinsi, bahkan sampai ke tingkat nasional, presiden bicara soal pengambilan keputusan kebijakan ya melalui DPRD kabupaten, kota, iya, provinsi sampai iya, iya. DPR RI. Itu semua sebetulnya Iya. kan episentrumnya ada di partai Aha, aha, aha. politik melalui Partai, ya, representasi mereka yang ada di iya. legislatif, atau representasi mereka melalui kepemimpinan yang dipilih ya secara Hmm, politis di mhm. tingkat kabupaten kota, provinsi sampai tingkat nasional. Nah, itu problemnya. Karena Iya, itu sebenarnya kalau partai politiknya sehat, kalau partai politiknya on the track ya pada idealisasi ya yang menjadi roh kan atau latar pembentukan partai itu sebenarnya sebagai bagian dari proses pendidikan politik, bagian dari proses mhm, rekrutmen mhm, mhm. baik, bagian dari proses manajemen konflik ya, bagian dari proses pengambilan keputusan, respons terhadap artikulasi dan agregasi kepentingan. Itu semua kan fungsi-fungsi partai politik yang tidak Iya, berjalan iya, iya, baik iya, ya iya. selama ini. Nah, Tidak ini berjalan. Iya, tidak berjalan dengan Ti- baik, berjalan iya, secara prosedural tapi bermasalah dari segi iya, iya. esensial ya, moralitas maupun dari segi etika di situ. Itu problem yang Benar, kita ada. benar, benar. Kak Adi, ini kita juga Ya, membaca gejala. Jadi misalnya ya, begini, kita melihat bahwa sosok A, politisi A, B, C, D ini misalnya yang kita anggap kompeten dari LSM, kemudian punya pemahaman yang baik tentang perencanaan pembangunan, tapi dia takluk pada kompetitor lain yang memang notabene-nya memang dari sisi kekuatan modal itu sangat kuat. ya, Jadi kompetensi ini tidak lagi menjadi pilihan utama. Siapa yang kuat modalnya, siapa yang kuat uangnya, dia yang menang. Nah, ini kita ya, melihat gejalanya ada. Bahkan seorang ketua ya, DPW tidak lolos, ya banyak yang ya, tidak lolos dan seterusnya. Nah, itu kompetensinya. Saya ingin ya, mengatakan begini, apakah ini gejala yang semakin ke sini semakin akan menukik pada betapa buruknya ya. kandidat atau calon pemimpin kita, sementara di sisi lain masyarakat sipil, NGO, kampus did Hmm. nothing, tidak bikin apa-apa. Ya, Ya ya, gimana itu kita baca? memang ada kesulitan ya masyarakat sipil sekarang ini Mhm, kelihatan terbangun mhm, dari mhm. kekuatan-kekuatan masyarakat sipil. Tapi ya Mhm. kelihatannya masyarakat sipil juga ini lumpuh ini. Ini karena peranan partai politik Lumpuh. juga yang kelihatannya sangat dominan, dan ketika mereka masuk ke sektor birokrasi,
atau masuk ke sektor instrumen negara, ketika itulah mereka justru melakukan mungkin semacam tekanan ya, pressure terhadap kehadiran masyarakat sipil atau ya, mungkin juga ada semacam ketakutan ya yang dialami oleh masyarakat sipil untuk bersuara. Jadi ada bangunan otoritarianisme ya, saya kira juga yang berkembang pada saat ini dampak dari peranan partai politik yang yang justru sebenarnya diharapkan malah membangun demokrasi yang lebih beradab atau lebih terbuka dengan perilaku yang lebih kondusif, malah kemudian justru baliknya. Jadi itu penyebabnya juga sebetulnya yang membuat masyarakat sipil itu lemah ya. Di samping memang elemen-elemen masyarakat sipil sendiri itu kan banyak yang terkontaminasi kan, menjadi bagian dari mesin politik juga. Banyak aktivis itu juga penyebabnya, Pak. Jadi kita tidak bisa melihat melulu bahwa ada tekanan partai politik yang muncul melalui rejim ya yang dibangun di tingkat state ya, di level negara, tetapi juga di level bawah masyarakat sipil sendiri itu ketika mereka seharusnya berfungsi sebagai kontrol sosial atau kontrol politik, malah kemudian aktor-aktornya itu justru menjadi bagian dari mesin betul. politik atau Bagian dari mobilisasi politik bagian yang dari justru itu ya. iya, bagian dari tim partai politik atau tim dari kandidat-kandidat politik. Jadi mereka sebenarnya sudah keluar dari ranahnya ya masyarakat sipil sebagai gerakan moral. Mereka sudah masuk ke dalam bagian dari gerakan politik kepentingan ya. Kak Adi, kita ada waktu itu penyebabnya sehingga masyarakat sipil lemah. Kita ada waktu 10 menit ini Kak Adi untuk mengelaborasi kira-kira. Katakanlah begini, kalau NGO kemudian media itu dianggap lagi semakin tergerus dia punya independensi, berarti mestinya kampus dong ya, karena ini kan belum masuk kampus ya. Kampus ini kan kalau baca di teori-teori itu perubahan, kayaknya kampus ini yang memang juga diekspektasikan sebagai key player ya, signifikan. Masih ada optimisme dari kampus untuk kemudian mendorong penguatan itu? Ya, sebenarnya kampus itu mungkin memang mengalami juga kondisi ya yang menjadi pengaruh ya dampak dari sistem politik yang sekarang ini sedang terbangun. Jadi intervensi yang terjadi oleh struktur politik ya itu sangat kuat sekali, Mbak. Itu sebenarnya hampir sama dengan zaman ketika Orde Baru dulu, ketika ada NKK BKK ya waktu itu. Kalau kita bisa buat mungkin semacam perbandingan, meskipun secara kelembagaan ya itu tidak ada institusionalisasi ya seperti proyek politik yang kemudian secara kebijakan ya membungkam kampus dengan adanya kebijakan NKK BKK, tetapi kecenderungan kuatnya sistem politik sentralistik sentralisme ya yang semakin menggejala itu juga menjadi salah satu penyebab sehingga peranan perguruan tinggi atau kampus lah sebagai instrumen yang mestinya menjadi kekuatan kritis ya itu tidak terbangun dengan kondusif. Itu saya kira juga penyebabnya. Jadi ini pemerintah sebetulnya juga perlu mengevaluasi ya kebijakan yang diambil untuk tidak memberikan ya tekanan yang justru melumpuhkan ya tumbuhnya generasi bahkan yang muncul ya dari dunia kampus itu yang semestinya mereka ini kan menjadi tokoh bangsa ya nantinya di masa mendatang ya, kader-kader dididik dan itu kan mereka mendapatkan sosialisasi dan nilai-nilai kan dari kampus. Teriakan yang muncul dari banyak sekali dunia kampus itu mengatakan untuk apa kami mengajar lagi nilai-nilai ideal ya. Misalnya kita mengajar tentang budaya demokrasi, etika, politik dan membangun sistem kelembagaan ya. Trias politika ya yang justru sangat dibutuhkan sebagaimana teori-teori yang kita pelajari upaya untuk membangun civility ya, upaya membangun semacam
masyarakat sipil atau negara ya yang beradab. Kalau di Ya, kampus sendiri pelakunya atau kondisi iya, realitas yang dihadapi nggak terjadi. mampu menampilkan, Iya, jadi iya, kesulitan untuk memberikan proses transfer ya, pengetahuan atau ilmu yang dihadapi yang dimiliki ke mahasiswa itu menjadi salah satu problem. Saya kira mahasiswa juga secara resiprokal ya, karena mahasiswa juga itu kan eh, sangat kritis dan itu yang dihadapi sehingga mereka mungkin ya mengalami kecemasan ya, bahkan juga mungkin saja mereka menghadapi semacam krisis ya kepercayaan terhadap keinginan mereka untuk melihat sebuah produk pembangunan politik, iya, munculnya iya, kultur iya. demokrasi yang beradab, sistem politik yang Mm, berkompetisi secara fair play ya misalnya, itu semua tidak berhasil mereka bangun, iya. dimulai di ruangan kuliah, Di ketika kampus ya. ada ya Iya, transfer iya, menerima ya transfer pengetahuan itu pun ketika iya, mereka menghadapi realitas yang ada di luar. Nah, kultur itu saya iya, kira yang menjadi masalah besar ya bagi kita. iya. Jadi Ya, proses ya, demokrasi Kak Adi. sebagai proses prosedural sudah berjalan, tapi ya kita menghadapi tantangan dari segi Iya. esensi. Kak Adi, Kehidupan. saya masih ada optimisme bahwa sejumlah Ya, kolega kita ada di partai politik, sejumlah teman ya. kita, mitra kita ada di bagian dari ya di media, di apa, di media, di kampus, dan menghadapi pilkada Sulsel ini sampai di kabupaten kota, kita masih ada semacam secercah optimisme atau ruang-ruang positif untuk mengkontribusikan misalnya protokol, kemudian pelaksanaan pilkada itu betul-betul bisa terpantau, tersosialisasikan, transparan. Masih ada harapan? Iya, saya kira besar. Harapan itu saya kira Besar. besar ya. Jadi Oke, optimisme kita, oke. karena kita mungkin berbicara tentang fluktuasi ya. Ini kan Mhm, sebuah perjalanan sejarah itu kan biasanya juga fluktuatif ya. Di mhm, mana mungkin mhm, mhm. jadi penurunan di gelombang itu kemudian juga bangkit lagi kan itu Ya, ya. biasanya ada gerakan secara spiral ya yang terjadi, dan saya kira optimisme itu yang kita akan tetap lihat bahwa proses politik itu kan sebenarnya proses pembelajaran juga. Jadi Mhm, ada mhm, mhm. semacam intellectual exercise misalnya ya dari kalangan Mhm, mhm, mhm. akademisi maupun Ya, 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 mahasiswa. ya, ya, Sehingga ya. ya harapan bahwa ada koreksi, ada evaluasi, saya kira ke depan itu justru sangat diharapkan. Apalagi misalnya Mhm. kita masih berharap banyak ya dari para politisi, apalagi politisi-politisi muda ya sekarang ini yang sudah banyak mengisi Iya, iya, iya. ruang-ruang politik kita yang lahir dari produk pemilu legislatif maupun lahir dari proses rekrutmen ya, Mhm, kelembagaan mhm. negara maupun rekrutmen di partai politik sendiri. Nah, itu semua saya kira ke depan kita masih bisa berharap lebih banyak ya bahwa evaluasi Ya. kritis itu sangat penting. Nah, dilakukan. Nah, termasuk saya kira pembelajaran yang saya kira akan menjadi tantangan besar itu adalah tantangan berat bahkan ya, itu adalah proses pilkada yang nantinya kita Mhm, hadapi mhm. termasuk di Iya, iya, Sulawesi iya, iya, Selatan iya, ya. Ya, iya. mudah-mudahan proses yang terjadi di pilpres di mana money politics ya yang sedemikian fatalnya ya, dan diakui sendiri Mhm. sebenarnya oleh hampir sebagian besar Iya. ya, mereka yang Penyelenggara, penyelenggara kandidat pemilu. negara, bahkan dari kalangan pelaku politik sendiri, mereka orang-orang partai yang menyalek ya, itu semua mengakui kan pada akhirnya bahwa tidak, bahkan lebih fatal lagi daripada sebelum-sebelumnya ya, makin Iya, iya, masif iya, terjadi pelanggaran yang dilakukan terutama dari segi money politics. Nah, iya, ini iya, saya iya, kira iya, ya, iya, yang kita iya. harapkan bahwa ya biasanya kalau kita bicara perubahan, kita butuh memang orang-orang yang punya kapasitas, kita butuh orang-orang yang punya idealisme, mungkin juga rasionalitas ya yang lebih Mhm, mhm. mumpuni, sehingga Mhm. mereka-mereka ini saya kira sejumlah politisi yang mungkin tidak harus menyebut sejumlah nama, tapi ya kita masih bisa mengidentifikasi ya dari sejumlah partai politik maupun mereka yang terpilih Iya, di iya, legislatif. iya, iya. Kita harapkan Mhm. bisa membuat perubahan. Jadi Iya, ya iya, iya. perubahan itu tidak bisa kita harapkan hanya dari bawah ya. Sebenarnya
justru perubahan dari segi politik justru banyak didorong ya oleh mereka Iya, iya. sebenarnya menjadi elit politik sendiri. Perubahan, Demikian. bagian dari perubahan. Ya, Kak Adi ini ada tadi menarik saya underline tentang let's say ada yang tidak beres dan itu berlaku resiprokal ya, Lokal. bahwa mahasiswa itu bisa rusak karena memang sistemnya yang rusak dan mereka itu bisa berbalik apa namanya ya berhubungan lah begitu ya. Nah, tetapi masih ada juga alumni-alumni atau mahasiswa atau mungkin alumni kita begitu yang punya kompetensi dan harusnya dia masuk pada sistem yang benar ya, bisa Iya. menjadi bagian dalam mendorong perubahan itu. Nah ini kalau misalnya tadi kita menyebut juga ada namanya trigger, komentar tak tentang trigger untuk menghasilkan sebuah pemilu keadaan yang baik ini mestinya di mana dan siapa yang harus mengambil peran priority? Ya, sebenarnya banyak instrumen ya yang harusnya menjadi trigger di Iya, dalam proses membuat pemilu sebagai sebuah proses demokrasi yang beradab ya, pemilu yang oke. berkualitas. Oke. Ya, sebenarnya keterlibatan masyarakat sipil itu yang pertama. Saya kira yang saya ingin sebut bahwa kalau mempelajari proses pemilu kita sebelumnya, kelihatannya kemitraan yang dilakukan antara penyelenggara termasuk partai politik dengan pelibatan ya masyarakat sipil itu sangat lemah sekali. Di proses rekrutmen politik misalnya ketika pencalekan yang terjadi di partai politik biasanya kan masyarakat sipil itu yang lalu sebetulnya sempat indeks demokrasi kita juga kan sempat naik itu karena Naik, iya, iya, ada iya, betul, partisipasi masyarakat betul. sipil yang secara kemitraan dengan partai politik. Ada rekrutmen di mana penjaringan itu melibatkan kontrol ya masyarakat sipil. Iya, Lalu iya, iya. penyelenggara pemilu itu contoh-contoh saja, sebenarnya banyak contoh, tapi contoh-contoh yang agak lebih bisa lebih mudah lagi gamblang itu seperti misalnya KPU. KPU itu saya kira dan Bawaslu ya, pengamatan saya sejak pemilu-pemilu sebelumnya, ini pemilu yang terjadi di pileg maupun pilpres, terutama pileg Iya, saya kira itu keterlibatan masyarakat sipil itu sangat lemah sekali. Biasanya iya, ada iya. agenda ya yang dibuat oleh KPU maupun Bawaslu ya dalam Iya, pelibatan partisipasi masyarakat sipil betul. luas. Ini dalam pemilu ini tidak kelihatan. Nah, itu juga saya Iya, kira iya, menjadi salah satu penyebab. Itu poin pertama saya iya, kira iya, yang iya, terkait dengan masyarakat sipil ya. Kemudian yang kedua, saya kira yang sangat penting itu adalah penyelenggara ya pemilu sendiri harus kuat baik KPU maupun Bawaslu Bawaslu. Ya, ya termasuk sendiri yang dilakukan dengan bekerja sama misalnya dengan perguruan tinggi ya. Nah, pengawasan itu saya kira juga yang sangat lemah menurut saya iya, yang iya, sangat dibutuhkan terutama memperkuat ya agar minimalisasi ya terhadap money politics iya, itu bisa iya, iya, diawasi iya, lebih ketat iya. lagi terutama dengan adanya peranan Bawaslu di situ. Nah, Bawaslu. ini tapi yang lebih penting dari semua itu sebenarnya menurut saya partai politik sendiri, Pak. Nah, kalau Iya. partai politik sendiri tidak bisa melakukan semacam otokritik, tidak bisa melakukan semacam introspeksi ya, evaluasi terhadap perilaku yang terjadi, baik kelembagaan maupun perilaku elitnya, itu juga tidak akan ada perubahan karena menurut saya Iya, itu justru sangat penting ya dilakukan. Apalagi sistem pemilu kita ini kan sistem pemilu yang terbuka, sistem iya, pemilu iya, proporsional ya yang terbuka iya, misalnya dalam pilihan legislatif. Itu iya, kompetisi antar kader itu bahkan sesama partai politik sendiri itu saling terjadi menjegal. iya Menjegal. penjagalan ya satu sama lain. Nah, itu Iya, iya, sebetulnya oke. juga bisa Iya, menjadi oke. penyebab. Nanti juga di dalam Iya, proses rekrutmen ya menghadapi pilkada. Nanti juga kan peranan partai politik itu akan sangat menentukan di situ. Karena iya, itu iya, betul, ya betul. kalau rekrutmennya serampangan, nah itu juga kan akhirnya lebih banyak bersifat transaksional ya, politik Iya, iya, yang justru iya, berada di wilayah iya, abu-abu ya di iya, dalam pengambilan iya. keputusan. Nah itu juga menjadi penyebab salah satu juga rusaknya ya
dari proses Yang demokrasi harus kita. dibereskan juga ya. Karena itu kita berharap Iya. di dalam proses pilkada yang akan kita hadapi ke depan ini, ya partai politik mulai harus membenahi proses rekrutmen yang dihadapi, yang dialami, yang dilakukan ya terhadap penjaringan para calon. Dan khusus di Sulawesi Selatan sebenarnya banyak calon itu, banyak Iya, figur ya, ya banyak saya kira iya, iya, figur-figur yang berkualitas menurut saya ya. Kalau saya iya, identifikasi bahkan hampir 20 orang Pak, dan mereka itu sebenarnya figur yang cukup apa iya, ya, bahkan dibanding pemilu sebelumnya, pilkada iya, iya, kali ini saya kira kita punya figur yang sangat banyak dan berkualitas. iya. Sisa bagaimana sebetulnya memanage ya proses pemilu ini, keterlibatan Sistemnya ya, ya, ya ya, sistemnya, ya, penyelenggara, ya, dukungan ya, partisipasi masyarakat sipil, sehingga pilkada nanti bisa menjadi pilkada yang berkualitas dengan pemimpin iya, yang saya kira iya, yang iya, tersedia sekarang ini. Menurut saya ini banyak sekali kader di Sulawesi Selatan ya, yang iya. muncul, mereka yang menjadi kandidat nantinya tanpa harus menyebut nama. Itu mereka semua saya kira hampir semua ya kader-kader yang sangat Potensial bagus, ya, potensial sangat gitu ya. potensial Pak Iya, sekarang ini iya, iya, dibanding sebelumnya. Kalau studi saya ya, dengan sejumlah nama, apa ya, saya coba telah itu satu persatu, saya punya bahkan lebih dari 20 itu Pak, nama-nama, dan mereka 20, iya, semua iya, iya, yang iya. punya kualitas Siap, yang siap. Iya. bisa Baik, diharapkan lah untuk membuat baik. sosial lebih baik ke depan. Iya, Ya, nanti Kak Adi, saya kira terkait figur, mungkin nanti kita akan menarik kalau bicara kriteria, kemudian representasi ya, area dan seterusnya. Itu nanti mungkin ya. Ini ya, lebih pada reminder bahwa tentang sistem, tentang bagaimana mekanisme kerja itu saya kira memang perlu diperbaiki ya, sesuai ya. dengan apa yang kita Ya, lihat di itu saya pemilu kira yang poin ada. utama yang saya ingin Iya, kemukakan. Jadi ada persoalan dari segi perilaku politik. Itu problem kita sebenarnya di iya, eh, apa ya, proses demokrasi yang kita hadapi. Jadi rusaknya proses demokrasi itu justru karena tidak kondusif ya antara proses prosedural yang sudah kita lakukan heeh, dengan iya, perilaku politik yang berkembang, terutama kalau dilihat dari aspek moralitas dan etika. Nah, itu saya kira betul. problemnya, di mana salah Iya, satunya itu iya, adalah money politics iya, ya, yang iya, itu sangat iya. memprihatinkan kita. Ya, Setidaknya saya kira, sudah ada kita, Dr. Adi Suradicula, yang memberi reminder ya, bahwa ada hal-hal yang memang harus menjadi atensi bersama. Saya kira mewakili teman-teman di PELA kita, terima kasih banyak karena di tengah oke. kesibukan, saya ini Ya, yang tidak alhamdulillah. tenang karena banyak sekali peristiwa politik yang memang perlu menjadi atensi UNHAS juga. Saya kira demikian, Ya, waktu kita oke, terbatas. Saya isi nanti rencana habis ini ke Surwako, nanti saya edit dan saya akan share ke oke, kita. Ya, 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 salam oke, dari San. Tamaluna, Oke, saya Ki. oke, makasih deh. Ya, saya kerja deh. Iya, Ya, iya, iya. Assalamualaikum Nenun, ya, warahmatullahi wabarakatuh. Iya, assalamualaikum iya. warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.